Hey, halo sobat Mime. Waduh, kita gas lagi yuk si Feng Hao-nya. Apa namanya? Untuk si Yuda besok ya. Belum kita buat nanti. Waduh, belum diedit. Yaudah, kita gaskan dulu yuk si Feng Hao. Langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Feng Hao melelang salah satu buku seni bela diri miliknya yang ia dapatkan dari master kecil. Di sini Feng Hao dia berhasil menjual buku itu seharga 300.000 koin emas. Walaupun ya dia tidak mengambil emas itu di sini, Feng Hao dia menukarkan semua emas-emas miliknya untuk semua bahan-bahan herbal. Selain datang untuk melihat pelelangan Feng Hao, dia juga memberikan 2 catatan seni bela diri seharga 300.000 koin itu kepada keluarga Feng yang akan membuat keluarga Feng mereka akan menjadi incaran para bangsawan lokal yang lainnya yang merasa telah dipermainkan. Setelah mendapatkan 2 skill rahasia itu, di sini keluarga Feng mereka langsung mengadakan sebuah pertemuan. Mereka membahas tentang 2 skill tingkat Xuan yang telah mereka dapatkan. Di mana Tetua Agung dia berujar, Feng Chen, apakah kau tahu siapa pria misterius itu? Tidak. Aku tidak mengetahuinya, Tetua, sambut Pak Tua ini. Baiklah. Orang misterius itu, dia memberikan bantuan kepada kita. Apakah dia adalah teman leluhur kita? Entahlah. Aku juga tidak tahu, tapi jelas Feng Hao dia pasti ada di bawah bimbingan orang tua itu. Ujar Tetua Agung yang membuat mereka para keluarga Feng mereka sadar. Ya, tidak heran kultivasi Feng Hao yang telah tersendat kini tiba-tiba saja dapat melesat seperti ini. Di mana mereka juga berpikir jika kita tidak membiarkan Feng Hao tidak ikut di dalam kompetisi, aku takut itu akan menyinggung pria misterius itu. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Tetua Agung. Dan itu juga membuat Tetua Agung dia berujar, kita harus mengatur agar Feng Hao dirinya lah yang mengikuti event pertarungan itu. Hei, mendengar hal itu sempat membuat patria keluarga Feng yang baru ini dia sedikit shock. Karena ini adalah jatah anaknya. Anak patriark lah yang akan ikut bertarung di dalam ujian pertarungan ini. Tapi kenapa? Kenapa jadi Feng Hao? Namun karena di sini Tetua Agung lah yang telah memutuskannya, maka dari itulah tidak ada alasan bagi mereka untuk menentang perintah permintaan dari Tetua Agung. Namun sebelum akhirnya mereka semua berpisah, di sini Tetua Agung dia memanggil Feng Chen, di mana dia berujar, Feng Chen, kau adalah yang paling stabil di generasimu dan seharusnya kaulah yang menjadi patriark. Hanya saja akan ada 1-2 hal dan ini semua demi keluarga Feng. Dan aku ya harus melakukan ini, melepas posisimu yang sebelumnya. Baik, aku mengerti ayah, ujar dari Pak Tua ini. Di mana Tetua Agung dia berujar, Feng Chen, kau adalah harapan bagi keluarga Feng. Karena keluarga Feng tidak dapat berkembang di bawah tanganku dan aku harap kau dapat melakukannya. Maka dari itulah latihlah Feng Hao dengan baik, ujar Tetua Agung. Sedangkan di sisi lainnya di area padang rumput Feng Hao dia melakukan sebuah penerobosan kembali. Dan ini adalah penerobosan yang kesekian kalinya. Wow, ini luar biasa. Dalam waktu singkat aku telah mencapai tingkat 4. Dan melihat penerobosan itu ternyata ada seseorang yang berujar, selamat Feng Hao. Dan yang berujar itu adalah bapaknya, yaitu Feng Chen. Di mana Pak Tua ini dia berujar, hei Feng Hao, kau telah mencapai tingkatan 4. Lumayan. Di mana Pak Tua ini dia juga berujar, Feng Hao, apakah ada orang yang telah mengajarimu berlatih? Apakah pria berjubah hitam itu? Tanya bapaknya ini. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar, ayah, bagaimana kau bisa tahu? Ya, apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan sesuatu itu dari diriku, nak? Dan kau ya jangan kecewakan pria itu. Dan untuk kompetisi ya pada akhirnya kaulah yang akan mewakili keluarga Feng, ujar Pak Tua ini.
Hei, mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao senang. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, akhirnya kompetisi 4 keluarga besar akan segera dimulai. Dan kompetisi inilah adalah sebuah kompetisi tahunan untuk dapat melihat setiap generasi muda dari keluarga-keluarga bangsawan lokal. Di mana di dalam kompetisi tahunan inilah mereka, para warga yang menyaksikannya, mereka pun yakin kalau tahun ini adalah tahun milik tuan muda keluarga Yang. Dan untuk kompetisi pertama ya yang akan bertanding adalah si cebol dari keluarga Yang, yaitu si Yang Kui. Di mana dia yang telah ada di atas arena, dia berujar, "Maaf semuanya, aku sudah tidak sabar lagi. Mari kita langsung saja pertandingannya. Dan lawan yang ingin aku hadapi adalah kau, Feng Hao. Apakah kau berani untuk maju?" Ujar si cebol ini. "Yap, kenapa tidak?" sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun menaiki anak tangga untuk naik ke atas arena. Dan melihat Feng Hao yang naik jelas menjadi sebuah perhatian. Karena mereka tahu kalau seharusnya yang ikut di dalam event ini adalah Feng Lei. Lah kenapa jadi Feng Hao? Namun untuk si cebol yang melihat Feng Hao berani naik, membuat si cebol dia berujar, ternyata kau masih memiliki keberanian. Iya, kenapa tidak? Lagi pula, tidak ada yang perlu ditakutkan dari dirimu, sambut dari Feng Hao. Namun untuk si cebol yang pernah dihajar setengah bulan lalu, membuatnya berujar rasa malu yang terakhir kali itu. Aku akan membalas kau, akan membuat kau membayarnya. Mari kita lihat perbedaan antara kau dan aku yang telah ada di tingkatan 4 menengah, ujar dari si cebol. Karena memang di sini si cebol doi langsung menerjang Feng Hao dari depan begitu pertandingan dimulai untuk segera memenuhi ambisinya. "Pergilah kau ke neraka. Aku akan tunjukkan kepada kau kekuatan dari eliksir yang aku miliki. Maka dari itu rasakanlah." Sayangnya terjangan pertamanya harus meleset, bahkan terjangan kedua pun sama, dan itu juga membuat si cebol dia kesal. Kenapa dia bisa menghindari lagi? Padahal aku telah meningkat pesat. Maka dari itu untuk kali ini aku pasti akan mengenainya. Kau mau lari kemana lagi? Dasar serangga kecil, rasakanlah. Plak. Tinju dari si cebol ternyata harus beradu dengan kaki Feng Hao yang membuat kini Feng Hao dirinya kembali dalam posisi untuk kembali dapat menghindari setiap serangan si cebol ini. Dan jelas hal itu juga membuat Feng Hao menjadi sebuah buah bibir untuk mereka yang melihatnya. Dan jelas hal itu juga membuat si cebol dia murka. "Feng Hao, jangan menghindari terus kau. Apakah kau tidak berani melawanku?" Ujar dari si cebol. Dan untuk Feng Hao, baiklah, aku akan datang. Namun untuk si cebol, dia pun tahu kalau Feng Hao dia cukup kuat. Aku akui kalau kau lebih kuat. Maka dari itu, aku akan menggunakan semua kemampuanku dalam satu serangan. Ujar si cebol sembari menyiapkan serangannya di salah satu tangannya. Dan dia bersiap untuk menerjang Feng Hao. Dan untuk Feng Hao, dia tersenyum. Ya, sekarang kau sangat percaya diri. Baiklah, kalau begitu akan aku tunjukkan perbedaan kita. Dan kini Feng Hao dia melesat dengan sangat cepat, bergerak dengan sangat lihai, dapat tiba-tiba saja menghilang dari hadapan si cebol. Dan untuk si cebol yang telah kehilangan keseimbangannya di saat dia telah gagal dalam menghajar Feng Hao, membuat dirinya kini tidak lagi dalam posisi siap untuk dapat bertahan dari Feng Hao yang telah ada di atasnya, dan akan membuat si cebol ia akan merasakan serangan yang akan mengakhirinya. Dan itu membuat si cebol dia memohon untuk berbusa. Di sini si cebol saking shocknya dia sampai penyakit ayahnya kambuh.
Maka dari itulah untuk pertandingan pertama ini jelas dimenangkan oleh Feng Hao. Dan untuk pertandingan kedua, ya bocah inilah yang akan menghajar Feng Hao melawan tuan muda Feng. Sangatlah hebat dan aku dari keluarga Hu yang ingin melawan dirimu. Dan melihat bocah dari keluarga Hu membuat mereka sadar, para penonton mereka pun tahu kalau bocah dari keluarga Hu itulah dia telah ada di tingkatan 4 puncak yang mendekati tingkatan 5. Dan untuk bocah Hu sendiri, dia memiliki sebuah rahasia yang telah ia siapkan untuk pertandingan kali ini, yaitu sebuah pil ajaib. Karena ketika bocah keluarga Hu dia memakan pil ajaibnya, tiba-tiba saja tubuhnya dibanjiri oleh energi Qi. Ya, energi yang akan aku tunjukkan betapa mengerikannya diriku. Dan kota Yuan inilah harus menjadi milik keluarga Hu, ujar bocah keluarga Hu ini. Melihat bocah dari keluarga Hu kini ada di tingkatan 5 sempat membuat mereka, orang-orang dari keluarga Feng, mereka sempat ragu. Bagaimana bisa dia ada di tingkatan 5? Namun untuk patriark dia pun tahu, dia memakan pil itu dan itu jelas bukanlah kekuatan aslinya. Karena sejatinya seharusnya pada dasarnya orang biasa mereka akan berlatih dan akan membuat tubuhnya seperti sebuah botol air. Karena ketika mereka berlatih mereka akan menyerap kekuatan seni bela diri yang ada di langit dan juga bumi. Dan di saat botol itu telah penuh maka mereka semua akan melepaskannya dan akan terus naik ke tingkatan selanjutnya. Namun untuk keluarga Hu mereka itu berbeda. Mereka memiliki tradisi aneh. Mereka akan terus menimbun energi Qi milik mereka tanpa melakukan penerobosan walaupun energi itu telah penuh. Karena mereka akan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penerobosan sembari terus mempertahankan banyaknya energi yang ada tertahan di dalam tubuhnya. Maka dari itulah ketika kekuatan itu dilepaskan akan membuat sesuatu yang sangat mengerikan, yang artinya kekuatan aslinya dia saat ini ada di tingkatan 5 menengah. Dan untuk bocah keluarga Hu, yang melihat Feng Hao terdiam, membuatnya berujar, "Feng Hao, jika kau tidak mau mengambil inisiatif menyerang, maka dari itulah akulah yang akan melakukannya." Karena memang tiba-tiba saja di hadapan Feng Hao, bocah keluarga Hu langsung melakukan aksi gilanya. Karena selain cepat, ya kekuatan pukulannya juga sangatlah kuat. Bahkan setelah serangan pertama di sini, bocah Hu dia kembali bersiap untuk melancarkan serangan kedua kepada Feng Hao. Aku tidak akan membiarkan kau lari, Feng Hao. Ya, Feng Hao dia mencoba bertahan dari pukulan lawannya. Dan di sini Feng Hao yang sadar jika saja bukan karena latihanku, sudah pasti aku sudah tumbang. Aku sepertinya tidak dapat mengalahkannya. Aku bukan lawannya, pikir dari Feng Hao yang udah mulai kena mental. Namun di sini untuk para netizen, para penonton, mereka pun sadar kalau saat ini tidaklah mungkin bagi tingkatan 4 dapat mengalahkan tingkatan 5 menengah. Dan itu jelas pertandingan ini akan menjadi milik keluarga Hu, ujar para penonton. Dan hal yang sama dirasakan oleh bapaknya Feng Hao. Feng Hao, dia tidak boleh terkena serangan itu lagi. Aku juga tidak menduga kalau ternyata bocah dari keluarga Hu dia akan melakukan hal ini, pikir bapaknya Feng Hao. Sedangkan di arena sendiri, di sini bocah keluarga Hu dia berujar, "Kenapa? Apa kau merasa ditindas, Feng Hao? Ayolah, itu semua baru sebuah pemanasan loh." Ujar bocah Hu itu. Maka dari itu, baiklah, aku akan mulai serius. Maka dari itulah bersiaplah kau. Di sini bocah Hu dia kembali melesat ke arah Feng Hao dan kali ini dia akan menggunakan serangan kakinya yang langsung melesat ke arah Feng Hao dan itu membuat Feng Hao dirinya harus mati-matian bergerak menghindari setiap serangan lawannya. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku bukan lawannya, pikir dari Feng Hao sembari terus mencoba menghindari setiap serangan yang datang ke arah dirinya.
Namun, melihat Feng Hao yang terus menghindari setiap serangannya, membuat bocah keluarga Hu dia berujar, apakah ini semua sudah berakhir? Lebih baik kau menyerah saja. Karena sampah tetaplah sampah. Ujar bocah Hu itu. Namun untuk Feng Hao mendengar hal itu membuatnya berujar, "Cih, apa? Menyerah? Ya. Lagi pula aku telah disebut sebagai sampah selama bertahun-tahun. Maka jika aku menyerah semua akan baik-baik saja kan?" Pikir dari Feng Hao. Namun untuk bocah keluarga Hu dia masih terus memprovokasi Feng Hao. "Cih, kenapa kau masih belum menyerah sih? Aku bisa melakukan yang terbaik di serangan selanjutnya. Dan kau, mungkin saja kau akan menjadi lumpuh," ujar dari bocah Hu itu. Dan itu juga membuat Feng Hao dia pun sadar, ya benar, jika aku menyerah maka semuanya akan berakhir. Dan seorang sampah yang menyerah itu bukanlah suatu masalah kan? Paling tidak aku hanya akan menjadi lelucon saja. Ya, itu benar, pikir dari Feng Hao sembari tangannya tubuhnya gemetar. Gemetar bukan karena lapar ataupun takut, tapi karena memang dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Maka dari itu ketika bocah Hu dia kembali datang dan bersiap untuk menyelesaikan pertandingan ini, di sini Feng Hao dia tahu kalau dirinya tidaklah akan menyerah. Yang membuat kini kedua bocah dari generasi muda masing-masing keluarga bangsawan ini mereka saling beradu tinju yang membuat terjadilah suatu benturan energi di antara keduanya. Di antara bocah keluarga Feng dan juga bocah dari keluarga Hu. Hanya saja yang tumbang adalah bocah keluarga Hu. Yang membuat Feng Hao dia berujar, Aku bukanlah sampah. Maka dari itu siapa lagi yang mau maju? Aku Feng Hao dari keluarga Feng. Aku akan bertahan sampai akhir," ujar dari Feng Hao. Namun untuk para penonton, mereka semua yang melihatnya, mereka semua shock dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hei, apa yang terjadi? Kenapa bocah keluarga Hu dia terjatuh? Bukankah dia sudah mencapai ranah tingkatan 5 menengah? Apakah artinya Feng Hao sudah ada di tingkatan 5 juga? Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, ya itu tadi sangatlah berbahaya. Jika bukan karena resep gila yang ada di pikiranku itu, mungkin saja aku pasti telah kalah. Karena memang untuk menang aku harus memperkuat pertahananku dan menyerang dengan semua kekuatan yang aku miliki. Namun sebelum aku melakukan itu semua, jelas aku juga harus merawat tubuhku dari dalam. Namun dengan adanya resep-resep ini, aku masih dapat bertahan. Dan saat yang bersamaan juga, aku mengumpulkan semua kekuatanku di dalam satu serangan. Dan menggunakannya. Maka dari itulah aku berhasil menang dalam pertarungan ini, ujar dari Feng Hao di dalam hati. Dan untuk saat ini, aku dapat merasakan lonjakan energi yang ada di dalam tubuhku. Yang artinya, apakah aku akan Feng Hao dia ternyata melakukan sebuah penerobosan di tengah-tengah pertandingan event ini. Wow, lihat, ini sangat luar biasa. Dan untuk pertandingan kedua, jelas pemenangnya adalah Feng Hao, ujar panitia pertandingan yang ternyata dia adalah patua manajer toko. Dan kini Feng Hao, si sampah keluarga Feng, kini doi menjadi pahlawan bagi para bocil-bocil yang ada di kota yang terkesima dengan pertarungannya. Dan karena pertandingan kedua telah usai, maka dari itulah pertandingan ketiga akan segera dimulai, yaitu perwakilan dari keluarga Wan. Namun sayangnya salah seorang tetua dari keluarga Wan dia berujar kalau mereka tidak memiliki generasi muda yang ada di tingkatan 5. Yang artinya Feng Hao dia menang WO di dalam pertandingannya. Pertandingan ketiganya sekaligus Feng Hao dia memenangkan seluruh pertandingan event kali ini. Feng Hao dia pun puas dan senang setelah dia memenangkan event pertarungan 4 keluarga bangsawan kecil yang ada di kota Yunnan ini. Dan itu juga membuatnya kelelahan dan harus pingsan di dekapan ayahnya sendiri. Feng Hao, kau adalah kebanggaanku.
ujar dari bapaknya yaitu Feng Chen. Dan beberapa saat kemudian, tepatnya pada malam harinya, terdapatlah sebuah pertemuan yang terjadi di dalam kediaman keluarga Yang. Di mana patria keluarga Yang dia berujar, situasi yang ada di kota Yulan saat ini, kalian semua sepertinya pasti telah tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Keluargawan, mereka memiliki gadis dengan elemen langka dan mereka memiliki masa depan yang sangat cerah. Dan untuk keluarga Feng, mereka memiliki 2 metode pelatihan tingkat Xuan. Dan hal itu jelas akan membuat bagi kita kesulitan untuk dapat melawan generasi baru mereka. Maka dari itulah kalian seharusnya tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, aku mengerti. Tapi kita juga tidak akan bisa melakukan apapun kepada keluarga Wan. Karena mereka akan dilindungi oleh keluarga Yun. Dan itu adalah keluarga yang tidak bisa diusik oleh keluarga kecil seperti kita, ujar seorang patua lainnya. Dan patua lainnya lagi, dia berujar, itu benar. Hanya saja hubungan keluarga Feng dengan pria misterius juga masih belum jelas dan kita juga tidak boleh gegabah dalam bertindak. Namun, untuk patua botak, dia berujar, "Hilih, lantas apakah kita tidak dapat melakukan apapun? Apakah kita hanya akan terus duduk diam, menunggu sementara anakku berbaring di atas ranjang? Tidak, tenanglah. Kita memang tidak akan melakukan apapun kepada keluarga Feng. Namun, untuk bocah dari keluarga Feng, yaitu Feng Hao, itu bukanlah masalah jika kita menghabisinya, ya kan?" Ujar Pak Tua ini yang ingin menghabisi Feng Hao. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk si Feng Hao. Dan sampai jumpa, bye, thank you.